Perkembangan teknologi digital saat ini banyak menawarkan dan memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk untuk transaksi bisnis, jual beli aneka komoditas, dan pembayarannya yang bisa menggunakan pembayaran di belakang atau biasa kita sebut dengan pay later. Pay later adalah layanan keuangan yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa dan membayarnya nanti dalam waktu tertentu, baik dengan sekali bayar ataupun cicilan. Jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati tanpa penambahan biaya, hal ini mirip dengan bayar tunda atau jual beli kredit yang sudah dikenal dalam fikih. Pay later menggunakan konsep beli sekarang dan bayar nanti. Mirip dengan kartu kredit, tetapi perbedaannya kartu kredit menggunakan media berupa kartu, sedangkan pay later dalam platform berupa e-commerce menggunakan bentuk digital atau biasa kita sebut dengan virtual money. Menurut pandangan Islam, pay later ini menggunakan akad qard, dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad qard adalah perjanjian terhadap pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Landasan hukum akad qard serupa dengan tolong-menolong dalam kebaikan, yaitu antara pihak peminjam atau muqtarid dan yang diberi pinjaman yaitu muqrid. Ini saya akan membahas tentang hukum bayar tunda dalam Islam. Dalam Islam, transaksi jual beli secara tunda, baik tunda pembayaran atau tunda penyerahan barang, dikenal sebagai bai muja'al. Bai muja'al adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau dicicilkan, dan mayoritas ulama membolehkan jual beli ini. Dan syarat syah bai muja'al dalam Islam agar bai muja'al sah itu transaksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Antara lain, yang pertama itu barang harus jelas. Objek yang perjualbelikan harus jelas dalam hal spesifikasi, jumlah, dan kualitasnya. Tidak boleh ada keraguan atau ketidakpastian gharar yang dapat merugikan salah satu pihak. Harga dan waktu pembayaran jelas. Harga barang harus ditetapkan sejak awal transaksi, tidak boleh ada perubahan harga selama masa cicilan. Waktu pembayaran atau jatuh tempo juga harus jelas, baik untuk pembayaran cicilan maupun pembayaran secara keseluruhan. Tidak adanya bunga atau riba. Dalam bai muja'al, tidak boleh ada unsur riba dalam bentuk tambahan biaya atau bunga karena keterlambatan pembayaran. Jika terdapat tambahan biaya akibat keterlambatan atau bunga, maka transaksi ini menjadi haram. Dan pandangan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa bai muja'al diperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur riba. Namun ada beberapa perbedaan dalam rincian atau teknisnya. Yang pertama itu dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menekankan pentingnya kejelasan syarat-syarat transaksi agar terhindar dari gharar, yaitu mereka juga menyarankan penetapan denda keterlambatan sebagai bentuk sumbangan sosial. Denda ini tidak boleh untuk keuntungan penjual. Mazhab Maliki itu memperbolehkan bai muja'al namun dengan syarat tambahan bahwa harga barang tidak boleh berubah karena perubahan waktu pembayaran. Dan mazhab Hanafi yaitu memandang transaksi ini sah dengan penekanan bahwa waktu pembayaran harus ditetapkan dengan jelas. Dan mazhab Hambali cenderung memperbolehkan bai muja'al jika tujuan transaksi jelas serta tidak ada unsur riba dan gharar. Intinya mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa transaksi jual beli tunda bai muja'al diperbolehkan, asalkan tidak ada unsur riba atau bentuk bunga tambahan akibat keterlambatan pembayaran. Perspektif riba dalam transaksi pay later. Salah satu perhatian utama dalam hukum pay later adalah kemungkinan adanya unsur riba. Riba dalam Islam dilarang secara tegas berdasarkan dalil Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jika dalam transaksi pay later terdapat bunga atau biaya tambahan akibat keterlambatan pembayaran,
maka ini dianggap sebagai riba yang diharamkan oleh mayoritas ulama. Sebagai contoh, layanan yang memberikan opsi untuk menunda pembayaran tetapi mengenakan bunga atau biaya tambahan yang dihitung dari keterlambatan termasuk dalam riba nasi'ah atau penambahan yang dikarenakan karena penundaan. Berikut adalah pendapat ulama kontemporer. Dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung bunga atau riba adalah haram. Oleh karena itu, jika dalam sistem pay letter ada bunga yang dikenakan pada konsumen yang terlambat membayar, maka transaksi ini dilarang. Dari Dewan Syariah Nasional MUI juga menyatakan bahwa segala bentuk pinjaman atau kredit yang mengandung bunga tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang keempat, akad yang terlibat dalam pay letter. Dalam transaksi pay letter, akad yang digunakan umumnya adalah jual beli dengan pembayaran yang ditunda atau akad bai' muajjal. Jika tidak ada penambahan biaya selama periode pembayaran, maka akad ini sah menurut syariat. Namun, jika ada penambahan biaya atau bunga, ulama sepakat bahwa ini termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada solusi dalam perspektif Islam. Beberapa ulama memberikan solusi alternatif agar transaksi pay letter dapat sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa yang pertama tidak ada unsur bunga dalam penundaan pembayaran. Yang kedua, itu ada biaya yang dikenakan adalah tetap transparan dan tidak berubah sesuai kesepakatan awal. Yang ketiga yaitu ada layanan yang ditawarkan mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah atau platform yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu jika transaksi pay letter dilakukan tanpa bunga atau penambahan biaya akibat penundaan, hukumnya itu boleh menurut mayoritas ulama dan madhab. Namun, jika ada unsur riba, yaitu adanya biaya tambahan terkait dengan penundaan pembayaran, transaksi ini haram karena mengandung unsur riba yang jelas dilarang dalam Islam. Yang ketiga, yaitu umat Islam sebaiknya menggunakan layanan pay letter yang telah diverifikasi sesuai dengan prinsip syariah untuk menghindari transaksi yang diharamkan.